Halo teman-teman semua, saya di sini akan menjelaskan materi fisika tentang besaran, satuan, dan dimensi. Sebelumnya saya perkenalkan kembali, nama saya Cindy Aulia dari kelas 10-5 asal sekolah Seman 1 Sidomulyo. Pengertian besaran. 1. Besaran dapat diukur. 2. Dinyatakan dengan nilai atau angka. 3. Memiliki satuan. Jenis-jenis besaran berdasarkan satuannya. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, teman-teman, besaran pokok dibagi menjadi 7 macam, yaitu panjang, satuannya meter, dan alat ukurnya mistar dan jangka sorong. Massa, satuannya kilogram, dan alat ukurnya timbangan atau neraca. Waktu, satuannya sekon, dan alat ukurnya adalah stopwatch. Suhu, satuannya Kelvin, dan alat ukurnya termometer. Intensitas cahaya, satuannya kandela, dan alat ukurnya adalah luxmeter. Jumlah zat, satuannya mol, dan tidak mempunyai alat ukur. Dan yang terakhir, kuat arus listrik, satuannya ampere, dan alat ukurnya ampere meter. Untuk memudahkan teman-teman menghafal 7 besaran pokok, kita bisa menggunakan trik, yaitu Papa Mama waktu subuh ingin jualan kue. Selanjutnya, besaran turunan. Besaran turunan jumlahnya sangat banyak selain dari 7 besaran pokok. Contoh, luas dan volume diturunkan dari besaran pokok panjang. Kecepatan dan percepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Massa jenis diturunkan dari besaran pokok panjang dan massa. Gaya, usaha dan energi, daya, dan momentum dan impuls diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Berikutnya, tekanan diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Frekuensi diturunkan dari besaran pokok waktu. Muatan listrik diturunkan dari besaran pokok waktu dan kuat arus listrik. Potensial listrik dan hambatan listrik diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, waktu, dan kuat arus listrik. Selanjutnya, jenis-jenis besaran berdasarkan nilai dan arah. Yang pertama, besaran skalar. Besaran skalar hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contoh, semua besaran pokok, luas, volume, usaha, daya, jarak, dan massa jenis. Yang kedua, besaran vektor. Besaran vektor memiliki nilai dan arah. Contoh, perpindahan kecepatan, percepatan, gaya, momen gaya momentum, dan impuls. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai satuan. Satuan merupakan pembanding dalam pengukuran. Sistem satuan dibagi menjadi 3. Yang pertama, MKS atau singkatan dari meter, kilogram,
dan sekon. Yang kedua, CGS, singkatan dari sentimeter, gram, dan sekon. Yang terakhir, VPS, singkatan dari feet atau kaki, pound, dan sekon. Karena ada beberapa sistem satuan, maka untuk keperluan ilmiah memerlukan satu sistem satuan yang dapat digunakan secara luas di berbagai belahan dunia. Para ilmuwan kemudian menyepakati sebuah sistem satuan yang berlaku secara internasional. Sistem satuan ini dikenal dengan Sistem Satuan Internasional atau SI. Sistem ini disepakati pada Konferensi Umum ke-11 tentang berat dan ukuran yang diadakan di Paris, Prancis pada tahun 1960. Sistem Satuan Internasional atau SI yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan memiliki ketentuan diantaranya mempunyai nilai yang tetap, tidak berubah karena apapun, bersifat umum, mudah ditiru dan diperbanyak, mudah diubah atau dikonversi ke satuan lain. Berikutnya, kita akan membahas satuan-satuan internasional dan juga definisinya ya. Yang pertama, panjang, satuannya meter, yang didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama waktu 1/299.792.458 sekon. Yang kedua, massa, satuannya kilogram, yang didefinisikan sebagai massa silinder campuran logam platina iridium yang disimpan di lembaga internasional berat dan ukuran di Sèvres, Prancis. Dan inilah definisi dari sekon yang merupakan satuan waktu, Kelvin, satuan suhu, candela, mol, dan yang terakhir, ampere. Nah, teman-teman, ini adalah satuan internasional dari 7 besaran pokok. Nah, teman-teman, sistem satuan internasional ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan satuan lainnya. Salah satunya adalah mudah dikonversi ke dalam sistem satuan lain yang sejenis, karena menggunakan awalan yang menyatakan bilangan kelipatan 10. Nah, berikut merupakan tabel awalan-awalan dalam satuan internasional. Selanjutnya, dalam IPA, satuan juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, satuan baku. Satuan yang telah ditetapkan atau disepakati sebagai satuan dalam pengukuran suatu besaran dan nilainya terdefinisi secara pasti. Yang kedua, satuan tidak baku. Satuan yang bersifat lokal, tidak diakui secara internasional, dan pemakaiannya hanya pada wilayah tertentu. Berikut ini adalah contoh-contoh satuan baku selain satuan internasional. Satuan panjang yaitu sentimeter, kilometer, kaki, mil, yard, inci. Satuan massa, gram, ton, kuintal, pound, dan ons. Satuan waktu, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dawarsa, dan abad. Satuan suhu yaitu derajat Celcius, derajat Reaumur, dan derajat Fahrenheit. Satuan kuat arus yaitu mikroampere, miliampere, dan kiloampere. Satuan energi yaitu elektron volt, air, kalori, dan kilowatt hour atau kWh. Berikutnya, contoh satuan tidak baku. Satuan panjang yaitu jengkal,
depa, hasta, lengan, dan langkah. Satuan luas yaitu tumpak. Satuan volume yaitu gantang, gelas, dan gayung. Nah, teman-teman, satuan yang telah kita bahas sebelumnya dapat kita ubah dari sistem satuan ke satuan lain dengan menggunakan faktor konversi. Faktor konversi merupakan bilangan pengali yang mengubah suatu satuan ke dalam satuan-satuan lain yang setara. Berikut contoh satuan panjang. Contoh satuan massa. Contoh satuan waktu. Contoh satuan luas. Dan yang terakhir, contoh satuan volume. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai dimensi. Dimensi merupakan cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan lambang besaran pokok. Dimensi dituliskan dengan huruf kapital yang diberi kurung siku. Dimensi besaran pokok diantaranya adalah panjang, dimensinya L, massa, dimensinya M, waktu, dimensinya T, suhu, dimensinya theta, intensitas cahaya, J, jumlah zat, N, dan dimensi kuat arus listrik adalah I. Selanjutnya, kita membahas dimensi beberapa besaran turunan. Yang pertama, massa jenis. Rumus Rho sama dengan M per V. Satuannya Kg kali M-3. Dimensinya adalah M, L, min 3. Kecepatan, rumusnya V sama dengan S per T. Satuannya M kali S-1. Dimensinya L, T, min 1. Dilakukan dengan cara yang sama untuk memperoleh dimensi percepatan L, T, min 2. Gaya M, L, T, min 2. Tekanan M, L, min 1, T, min 2. Usaha dimensinya M, L pangkat 2, T min 2. Daya dimensinya M, L pangkat 2, T min 3. Momentum M, L, T min 1. Impuls M, L, T min 1. Momentum sudut M, L pangkat 2, T min 1. Selanjutnya, fungsi dimensi. Yang pertama, menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran. Yang kedua, menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Dan yang ketiga, menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Berikut adalah contoh fungsi dimensi menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran. Berikutnya adalah contoh fungsi dimensi menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Dan yang terakhir adalah contoh fungsi dimensi menganalisis dimensi suatu konstanta besaran.
Selanjutnya, kita akan mencoba membahas soal-soal berikut. Soal pertama. Perhatikan kelompok besaran berikut. 1. Massa jenis. 2. Kuat arus listrik. 3. Tegangan listrik. Dan yang keempat, intensitas cahaya. Yang ditanyakan adalah, dari kelompok besaran di atas, besaran pokok ditunjukkan oleh nomor. Bisa kita lihat dari gambar di samping, massa jenis bukanlah merupakan besaran pokok. Kuat arus listrik merupakan besaran pokok. Tegangan listrik bukanlah merupakan besaran pokok. Dan yang terakhir, intensitas cahaya merupakan besaran pokok. Jadi, jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal yang kedua. Besaran-besaran berikut yang termasuk kelompok besaran vektor adalah, bisa kita lihat dari gambar di samping. Yang A, jarak. Jarak bukanlah besaran vektor. Kecepatan merupakan besaran vektor. Dan percepatan merupakan besaran vektor. Yang B, usaha bukanlah merupakan besaran vektor. Gaya merupakan besaran vektor. Dan impuls merupakan besaran vektor. Yang C, perpindahan merupakan besaran vektor. Berat merupakan besaran vektor. Dan momentum juga merupakan besaran vektor. Jadi, jawabannya adalah yang C. Kita masuk ke soal yang ketiga. Panjang gelombang cahaya merah adalah 8.000 angstrom, yang nilainya setara dengan, bisa kita lihat gambar di samping, 1 angstrom sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Selanjutnya, kita akan mengubah meter menjadi sentimeter. 1 angstrom sama dengan 10 min 10 meter. Kita ubah menjadi sentimeter menjadi 10 pangkat min 8. Jadi, 8.000 angstrom sama dengan 8.000 dikali 10 min 8 cm sama dengan 8 kali 10 min 5 cm. Jadi, jawabannya yang C. Kita masuk ke soal yang keempat. Kecepatan sebuah mobil saat bergerak adalah 90 km per jam. Apabila dinyatakan dengan sistem SI, besarnya adalah, dari gambar di samping, caranya adalah 1 km per jam sama dengan 1 dikali 1000 meter per 3600 sekon. 90 km per jam sama dengan 90 dikali 1000 meter per 3600 sekon sama dengan 25 meter per sekon. Jadi, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal kelima. Perhatikan tabel berikut. 1. Momentum, satuannya kg kali massa kali S min 1. Dimensinya M, L, T min 1. Gaya, satuannya kg kali massa kali S min 2. Dimensinya M, L, T min 2. Daya, satuannya kg kali M pangkat 2 kali S min 3. Dimensinya M, L pangkat 2, T min 3. Energi, satuannya kg kali M pangkat 2 kali S min 3. Dimensinya M, L pangkat 2, T min 3. Besaran yang memiliki satuan dan dimensi yang tepat adalah, bisa kita lihat dari gambar yang di samping, besaran yang memiliki satuan dan dimensi yang tepat adalah momentum, gaya, dan daya. Jadi jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 3.